Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kita tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak meninggalkan kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang telah kita saksikan, banyak sekali sekarang jenazah tidak disalatkan, mayit tidak disalatkan. Ibu pernah menyaksikan? Di mana? Pernah menyaksikan salat itu jenazah tidak disalatkan? Kita saksikan aja, ibu boleh nonton orang mensalatkan jenazah itu. Apabila dia hanya memandang dirinya, dia takbir, Allahu Akbar, bacanya Fatihah. Allahu Akbar, bacanya salawat. Tidak terlihatnya jenazah di depan sana. Allahu Akbar, bacanya doa. Allahu Akbar, dibacanya doa iman. Sudah habis? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan orang mensalatkan jenazah, itu orang salat di hadapan jenazah. Ada kena salat nggak? Tidak kan? Itu orang salat di hadapan jenazah. Jenazah tidak disalatkan. Dia yang salat. Karena dia salamnya di dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan dia salam kepada dirinya sendiri kan? Tidak kepada jenazah kan? Kalau kepada jenazah sana dijatuhkan Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Sana dijatuhkan ke jenazah. Itu. 4 takbir itu menyaksikan pada jenazah sudah kembali kepada Allah, syariatnya, syariatnya, hakikatnya, dan ma'rifatnya. Tapi jangan ibu bawa ke umum nanti malah kurang. Itu. Tapi boleh ibu-ibu baca surat Kasrah Asrar. Ya? Bacalah surat Kasrah Asrar. Ya? Itu kitab yang bernama Pembuka Rahasia Ketuhanan. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, diharamkan menuntut ilmu fardu kifayah ini sebelum menuntut ilmu fardu ain. Coba, usahakan melaksanakannya. Menuntut ilmunya diharamkan oleh Allah. Karena tidak tahu. Tidak tahu kenapa maka dikerjakan. Ini sangat marah Tuhan. Barang yang tidak kita ketahui kenapa maka dikerjakan. Keburamatan indallah. Mala takulu mala taf'alun. Sangat dimurkai Allah. Orang yang hanya pandai mengatakan, tapi namun dia tidak mengamalkan. Ada. Jadi dikerjakannya tak benar. Aduh. Kenapa maka ini fardu ain? Fardu ain orang yang punya hakikat. Kalau orang syariat, mandi aja lah, memandikan orang syariat. Macam mana itu? Jangan. Jadi hukumnya najis mensucikan najis. Bisa suci nggak? Itu bahayanya. Jadi orang yang hakikat. Orang yang hakikat itu orang yang suci. Maka bisa dia mensucikan orang yang tidak suci. Dia tidak bisa mensucikan najisnya, disucikan oleh orang yang suci. Kemudian dia tidak bisa salat lagi, disalatkan oleh orang yang suci. Dia tak bisa berjalan lagi pulang ke rumah, dipukul oleh orang yang suci.
Dia masuk ke dalam rumah, tidak bisa buka pintu pun. Dimasukkan oleh orang yang suci, baru diterima oleh yang maha suci. Nah itu. Itu maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, coba saja itu kitabnya kitab Qasul Asrar, pembuka rahasia ketuhanan. Diharamkan oleh Allah mengajarkan ilmu fardu kifayah sebelum menuntut ilmu fardu ain. Karena sebelum kita menuntut ilmu fardu kifayah, sebelum kita menuntut ilmu fardu ain, jadi hukumnya kata sahabat Rasul, kalau Nabi tadi mengatakan wasyari'atu bila hakikati asilatu wal hakikati bila syari'ati batilah. Bersyariat tanpa hakikat hanya hampa. Hampa kosong. Orang tak berisi. Tapi siapa? Tidak berisi Allah. Tidak berisi yang suci. Itu kalau hanya syariat aja. Abu Bakar Siddiq duduk dia di tepi jalan. Nah itu. Dibilangnya sama umat. Nah itu sama murid-muridnya. Itu kau tahu. Itu orang yang lewat itu tadi ke sana tuh. Siapa? Siapa ya Abu Bakar? Itu yang baru lewat tadi tuh. Itu dia tuh sana tuh. Apa tuh? Nah itu. Ya orang. Kata muridnya itu. Berarti kamu tak nampak ya? Itu mayat berjalan tuh. Coba. Abu Bakar Siddiq, orang yang tidak berhakikat, dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq mayat berjalan. Nah, itulah orang yang belum menuntut ilmu fardu ain, hukumnya hanya bersyariat, tidak berhakikat. Jadi hukumnya masih dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq adalah mayit. Jadi mayit memandikan mayit bisa enggak? Bisa? Bagaimana? Mayit memandikan mayit. Mayit mensalatkan mayit. Bagaimana? Itu. Kalau kita kupas itu lebih parah. Itu. Maka tidak bisa dibawa ini ke umum. Karena umum sudah salah jalan. Itu. Jadi dia cuma hanya dipelajari di buku bagaimana cara melaksanakan fardu kifayah, dilaksanakan tapi tidak menuntut kepada ulama, kepada guru. Itu. Jadi asal pandai bekerja saja, ilmunya tidak tahu. Jadi tidak dibenarkan itu oleh Rasul, wal amalu bila amalin dalalun sadid, beramal tiada berilmu sesat yang sangat. Itu dilarang oleh Rasulullah. Nah, jadi barangkali inilah kita padakan fardu kifayah pada malam ini, tapi masih panjang ya. Nah, untuk ini malam kita padakan sampai di sini supaya kita dapat mengetahui bagaimana perjalanan ilmu fardu kifayah itu yang sebenarnya. Nah, jadi kita padakan pada malam ini sampai di sini ya, kita mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menjawab? Ya? Apa tidak ada yang usul? Ya apa? Saya nanya boleh? Iya boleh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, baru saja kita mendengarkan penjelasan tentang fardu kifayah, pelaksanaan fardu kifayah yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita bersama. Tentunya dari apa yang disampaikan tadi, ada hal yang mungkin belum kita pahami dengan betul. Tuan Guru masih memberikan waktu kepada kita untuk usul, untuk bertanya kepada beliau, untuk mendapat keterangan. Oleh sebab itu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berhadir, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Silakan, Pak Hitam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Tuan Guru katakan mayat
kepalanya menghadap ke timur, Ya. kakinya menghadap ke barat. Iya. Kalau di dalam kubur, kemana kakinya dan kemana kepalanya? Iya. Itu pertanyaan Tuan Guru. Terima kasih. Di dalam kubur. Dalam kubur. Kalau di dalam kubur kakinya ke selatan. Nah, itu. Kemudian kepalanya di Utara. sebelah utara. Itu di dalam kubur. Terima kasih. Nah, itu. Nah, jadi itu ada beberapa macam itu kiblat jenazah, itu banyak kiblatnya. Kiblat pertama lain, kiblat mandi lain, Oh, nanti. kiblat salat lain, kiblat berjalan lain, kiblat di dalam kubur lain. Nah, itu nantilah kita sambung itu. Nah, itu banyak kiblat itu, tidak satu kiblat dia. Itu. Kalau mandi bagaimana Tuan Guru? Pada saat mandi posisinya. Ya, Pada saat mandi mandi ya sama. sama ada waktu di kubur. Ya. Enggak. Salat ya. Itu masih Pada saat berbaring. Ya. Oh, sama. Ya. Berubahnya nanti waktu salat ya. Waktu sholat. Ya. Baik, ada lagi Pak? Silakan, Pak Karnawan. Pernah saya melihat kejadian orang yang meninggal bunuh diri ya. Bunuh diri, meninggal bunuh diri. Namanya itu dibalik posisi kepala. Jadi kepala di selatan, kakinya di utara. Ini bagaimana Pak? Berdiri. Matinya bunuh diri. Oh, artinya bunuh diri. Kepalanya di kanan. Kepalanya di selatan. Harusnya kan kepala di utara, kaki di selatan. Ini perempuan atau laki-laki? Laki. Laki. Kalau laki betul. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Kalau laki-laki memang betul di sebelah selatan kepalanya. Kaki sebelah utara. Orang matinya berdiri ya. Tidak, semua. Tidak peduli matinya apa. Itu. Itu sama. Karena asalkan laki-laki, dia adalah kepalanya di sebelah kiri imam, di sebelah selatan, dan kakinya di sebelah kanan imam, di sebelah utara. Karena imam mensucikan dosanya itu dari bahunya ke ujung kakinya. Kalau perempuan, kakinya di sebelah utara, kepalanya sebelah utara, dan kakinya sebelah selatan. Imam berdiri lulusan pinggangnya. Jadi imam menjatuhkan salam itu, mensucikan dosa si mayat itu dari pinggang ke kepala. Itu. Mohon izin Tuan Guru, tambahan. Kalau tadi disebutkan laki-laki dari mulai bahu sampai kaki dan wanita dari pinggang, Iya. terkesan bahwa dosa laki-laki lebih banyak, Iya. Tuan Guru. Betul. Mohon izin keterangan, di mana letak dosanya? Kenapa laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, Tuan Guru? Bukan banyak, panjang. Panjang, Itu banyak. Keterangan gimana, Tuan? Kalau banyak perempuan. Karena maka banyak perempuan itu, banyak dosa itu dari lidah. Iya kan? Wah, marumpi saja. Itu kan banyak. Banyak nonton sinetron kan? Laki-laki kan terbatas-batas. Tapi yang sebenarnya hakikatnya, Allah menjadikan hambanya ini terdiri daripada laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi diri hambanya itu, kalau laki-laki 90% akal, hanya 10% nafsu. Sedikit dosanya tapi panjang. Nah itu. Kalau perempuan dijadikan oleh Allah, diisi oleh Allah 90% nafsu dan 10% saja akal. Jangan.
Nah itu. Nah, itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan perempuan berpisah dengan orang laki-laki. Nah, itu mesti didampingi oleh laki-laki. Nah, itu. Karena perempuan itu dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk Adam di sebelah kiri yang dikatakan Hawa namanya. Ya, bengkok. Bengkok. Jadi bengkok ini misalnya dia mau diluruskan. Nah, gitu. Siapa yang meluruskan itulah laki-laki. Maka pemimpin adalah laki-laki. Ah, itu. Itu maka Tuhan mengatakan ar-rijal. Itu. Laki-laki. Ah, itu. Nah, jadi bengkok perempuan ada 3. Jangan tersinggung ibu ya. Ya. Pertama bengkok ubi. Nah, itu ubi kayu tuh. Kan tidak ada yang lempang itu buahnya tuh bengkok aja di kayu. Iya. Kedua adalah bengkok rotan. Bengkok juga. Yang ketiga bengkok besi. Semua bengkok. Tapi yang susah inilah dia. Bengkok ubi itu. Ah, itu. Sedikit saja salah. Patah. Patah. Ah, itu. Asal diluruskan patah. Diikutkan tambah bengkok. Ah, itu. Iya kan? Itu. Enggak. Dimasak jadi tape, Pak. Ah. Baru bisa dialog. Iya. Jadi mau dimasak ya. Iya. Jangan yang mentah-mentah itu diluruskan. Siaplah itu. Ah, itu. Nah, jadi dimasak dulu. Kalau sudah dimasak, dibentuk macam mana pun bisa. Betul. Wah, paten bola. Oh. Sama lagi ya. Yang bingko itu wah, luar biasa. Indah. Cantik. Iya. Tapi itu dimasak. Tapi kok tadi dimasak. Lihatlah itu. Nah, itu maka laki-laki perlu ilmu. Iya. Itu maka kalau tidak berilmu laki-laki, kalau istri masuk neraka, nanti laki-laki itu gantinya. Suaminya itu mengganti. Dicabut Allah istri yang di dalam neraka, digantikan suami yang di dalam surga, dipindahkan ke neraka tanpa istri. Karena Allah apabila seorang hambanya itu mengikut Rasul an-nikah sunnati, famalam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Pernikahan itu pekerjaanku, kata Rasul, siapa-siapa yang tidak melakukan bukan dari golonganku, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kewajiban bagi seorang suami pertama mengajari agama. Nah, ini yang parah. Kedua, baru mencarikan makanannya. Ketiga, memberikan pakaiannya. Keempat, menyediakan rumah tangganya. Ini kewajiban suami. Nah, itu kewajiban si istri juga 4. Pertama, menjaga diri, itu yang pertama. Kenapa? Karena kita adalah milik suami. Maka wajib kita menjaga diri. Kedua, menjaga anak. Ketiga, mencuci pakaian. Keempat, memasak makanan. Masak makan itu wajib ya. Bagi seorang istri. Bukan sunat, bukan harus. Wajib tuh. Nah, itu. Mencuci pakaian itu wajib. Nah, ibadah itu. Jangan disia-siakan. Nah, kalau kita tidak tahu hanya, ya itu adat biasa. Itu. Perempuan yang cari duit. Yes. Yang di rumah. Jadi tidaklah nanti sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah itu, rumah tangga itu yang mendapatkan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kalau terbalik, nah maka itu perlu diluruskan. Nah, ini lurusnya ubi.
Bingkoknya Ubi sudah menjadi lulus. Cantik ya. Kemudian kedua rutan. Rutan itu kita luluskan. Akar. Itu. Coba lepas. Elok lagi. Lepas bingkok lagi dia. Itu. Bingkok lagi. Itu maka tak bisa dilepas. Itu. Mau didampingi aja dia. Baru lulus. Itu rutan. Itu. Tapi kalau besi. Satu kali aja meluluskan. Udah campakkan kemana saja. Tidak akan mau bingkok lagi enggak. Dia tetap lulus saja. Itu. Jadi 3. Bingkok ini. Itu. Itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perempuan itu hanya 10% saja akal dan 90% nafsu. Itu. Tapi itu pun bisa kalah laki-laki dihantam oleh Rabi'ah bin Adawiyah. Kan tahu ibu sejarahnya kan? Tak laku Hasan al-Basri, ulama yang terbesar, meminang Rabi'ah bin Adawiyah. Minangnya pun tak laku, usahakan jadi suami. Itu minang, tak laku. Sama Adawiyah. Itu maksudnya. Karena persyaratan yang diminta oleh Adawiyah tidak bisa Hasan al-Basri itu mengabulkannya. Surga. Persyaratan meminang tak ada, tak bisa. Apa persyaratannya? Jadi ini langsung Hasan al-Basri itu meminang kepada Rabi'ah bin Adawiyah. Bukan ada persyaratan enggak, langsung. Aku datang ini Rabi'ah, aku meminang dirimu. Akan aku jadikan istriku. Macam mana? Terima pada peminanganku ini. Boleh? Kata Rabi'ah, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya sedikit aja. Bagaimana kalau aku sudah jadi istri tuan? Di waktu sakatal maut nanti, adakah aku itu nanti masuk neraka atau surga? Itu. Semasa aku nanti di sakatal maut itu. Surgakah bagiku atau neraka? Itu permintaannya. Jadi apa kata Hasan al-Basri? Rabi'ah, itu kan kekuasaan Allah. Mana ada hamba bisa berkuasa menentukan hambanya surga atau neraka? Dah, pulang aja lah. Tidak terima pemindahan. Satu. Yang kedua, diminta lagi oleh Hasan al-Basri. Yang lain Rabi'ah ada persyaratan? Ada. Apa itu? Kalau nanti aku menjadi istri tuan, aku wajib patuh dan taat. Jadi kalau aku nanti menyeberang di atas titian siratal mustaqim, adakah aku lulus menyeberang di atas titian siratal mustaqim atau aku jatuh dari titian siratal mustaqim? Ya, itu juga Rabi'ah tergantung kepada amal ibadahmu. Jika amal ibadahmu baik, maka kamu bisa menyeberang. Kalau tidak, ya jatuh juga kau ke neraka. Udahlah, tidak usah kita suami istri. Itulah permintaan persyaratan Rabi'ah bin Adawiyah yang terakhir dimintanya oleh Rabi'ah. Diberikan waktu lagi. Boleh, kata Rabi'ah, jika aku nanti bersimbang dosa dan pahala di Al-Mizan Kabira Bundali, adakah aku menang pahalaku atau dosaku? Ya, itu juga tergantung kepada kamu berbuat amal ibadah. Jika kamu rajin berbuat amal ibadah, maka menanglah kamu bertimbang dosa dan pahala. Jika kamu banyak dosa yang kamu bikin, maka jatuh ke neraka. Ya, tidak bisa. Tak penuh persyaratan. Tak bisa, tidak saya terima pemindangan Tuhan sama saya. Terakhir, ini saya berikan waktu lagi. Kata Rabi'ah, minta izin Tuhan, berapa akal manusia? Laki-laki berapa diberikan Allah akal, berapa nafsu? Perempuan berapa dijadikan oleh Allah akal, berapa nafsu? Ini maka terjadi ini. Itu. Jadi dari pertanyaan Rabi'ah bin Adawiyah ini.
Maka dinyatakan oleh Hasan Al-Basri, laki-laki Rabi'ah 90% akal, 10% hanya nafsu. Perempuan 90% itu nafsu, hanya 10% akal. Betul, kata Rabi'ah, tapi sayang. Tuhan seorang laki-laki 90% akal, 10% nafsu. Saya Rabi'ah perempuan 10% nafsu, 90% nafsu dan 10% akal. Saya Rabi'ah akal yang 10% bisa saya kendalikan, nafsu yang 90%. Tuan? Coba nafsu yang 10%, akal 90%. Tidak sanggup mengendalikan nafsu yang 10% dengan akal 90%. Udah? Selesai. Tak ada pertemuan kita. Udah. Satu punggung berangkat. Tak laku memindang Rabi'ah bin Adawiyah. Itu maka masuk dalam sejarah kan. Padahal dia itu wali Allah. Itulah seorang wanita yang menjadi wali Allah. Nah itu. Jadi bukan karena nafsunya, bukan karena akalnya, karena ilmu dan imannya kan? Ya. Itu 100% pun akal. Kau tak berilmu tak beriman mau apa? Tak ada apa-apa. Itu. Jadi tergantung kepada ilmu dan iman. Mohon izin satu lagi, Tuan. Ya, baik. Pada kenyataannya, dikala kita sholat jenazah, kan tidak semua memiliki ilmu yang dipaparkan ini tadi. Iya. Dikala kita hadir pada majelis awam, maka jenazah laki-laki itu dan semua jenazah itu kepalanya pasti di kanan, Tuan. Iya. Pasti di kanan. Iya. Nah, mohon izin, mohon petunjuk, apa sikap kita mendudukkan ilmu yang tadi disampaikan, dikala kita menemukan jenazah laki-laki itu ditempatkan kepalanya di kanan imam. Mohon izin. Kita kan orang hakikat. Orang hakikat. Bisa aja. Walaupun kita paling belakang di sana, saf paling belakang, tetapi kita ma'rifah, kita ada di hadapan kita jenazah itu. Kita sendiri mensalatkan jenazah, tapi kita tidak ikut jamaah. Itu. Kita adalah salat sendiri mensalatkan jenazah itu. Jadi walaupun yang banyak itu tidak diterima Allah, satu orang saja diterima Allah, itu habis semua kapal. Itu maksudnya. Jadi kita pakai ma'rifah. Itu untuk melepaskannya. Jangan kita tegur, coba kalau kita tegur, tuh jadi perang. Perang. Jangan ditegur. Itu. Jadi kita bijaksana, bukan karena jujur ya, tapi bijaksana menjalankan ilmu ini. Silakan aja mereka di depan. Bagaimana cara mereka silakan, tapi kita adalah jalan sendiri. Kita menyelamatkan hamba Allah itu dan menyelamatkan umat yang sekampung itu. Nah, walaupun kita sendiri diterima Allah. Itu. Jadi kita tidak payah, kalau hakikat nggak payah. Nah, itu. Syariat inilah yang susah. Kalau tidak dapat diselesaikan oleh mata kepala manusia, tidak sah itu syariat. Itu. Ya. Kalau waktu berjalan pun boleh dihakikatkan aja, Pak. Macam mana? Waktu dia mau dibawa ke kubur itu, Iya. lalu orang Boleh. Kepala luar. Iya, bisa. dihakikatkan. Iya, hakikat bisa. Hakikat aja. Diputar. Soalnya macam di sana kan selalu sudah terjadi itu. Iya. Jadi kemudian kan diturunkan itu kaki duluan. Iya. Datang di bawah, dibantah orang tuh. Putar. Ini salah ini terbalik ini. Silakan putar aja. Kita dah lepas. Iya. Itu kita sudah meluruskan jalan, mereka membelokkan yang terserah sama mereka. Ya. Mereka tanggung jawab. Soalnya kenalan yang meninggal itu, Pak. Saya kasih tahu. Saya bilang kaki dulu. Iya. Misalnya kepala dulu. Iya. Itu betul. Jadi Tegar. sudah lepas kita sudah lepas takdir, kita tidak lagi kena hukum Allah. Karena sudah kita sampaikan. Hanya itu taksir kita. Kita hanya memberitahukan, mau dipakai, mau tidak oleh mereka terserah. Nah, itu mereka yang bertanggung jawab. Itu kalau macam seperti sana, sebahagian bahasa tidak langkah lah begitu kan. Kalau sudah jamaah kita yang memegang itu,
Nah, itu sudah dipikul orang itu, tapi jemaah ada di situ. Ya. Yang mikul itu. Putar lagi. Macam mana pun ibunya, oh salah ini, kepalanya terbalik, ini kenapa maka kepalanya di belakang ini, tengok payung ini terbalik, ini kakinya didulukan, kurang payung terbalik kan. Biasanya payung di depan, ini kok oh ini salah. Tapi jemaah tidak perlu pikul. Ayo. Ya, betul Pak, betul. Nah, itu kalau jalankan. Takkan judi orang tuh. Nah, kau sudah banyak kalau pun jemaah ke kan situ, ayo pikul orang tuh. Apapun tertolong tak beli. Tapi tak bisa juga. Kalau membantahnya tak bisa. Tak bisa membantah. Dalam membantah bagaimana coba? Cuma hanya di belakang dia membantah, ke depan tak bisa. Nah, itu mereka tak ada alasan. Coba lah alasannya apa? Nggak ngerti. Coba lah ibu-ibu dulu coba. Yang didulukan kapal itu alasannya apa? Nggak ada. Hah? Jadi berarti ini tak apa? Menerangkan, Pak. Kebiasaan Pak. Nah, jadi kalau tidak ada tanpa alasan, tanpa ada keterangan, kenapa maka itu yang dilakukan? Kenapa yang ada jelas keterangannya, yang ada petunjuknya, kenapa tidak diikutkan? Nah, coba kenapa? Kita soal gengsi dan sebagainya itu tidak perlu. Soalnya kita mau ikut yang benar. Kita bukan ikut orang, kita ikut Allah dan Rasul kan. Jadi yang mana yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, kesanalah kita ikut. Nah itu walaupun selama ini kita keliru misalnya kan, ya mudah. Nah itu maka Allah akan memberikan waktu, kesempatan bagi hamba itu baru tobat. Tentu ada kesalahan hamba itu. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah itu, wahai orang yang beriman, tobat kepada Allah. Artinya tobat itu serahkan diri kepada Allah. Nah itu, maka disucikan Allah daripada sekalian dosa. Jika sudah disucikan Allah sekalian dosa, maka hambanya itu dijamin oleh Allah. Allahumma ja'alani minat tawabin wa ja'alani minal mutatahhirin. Allah sangat mencintai kepada orang yang tobat dan kepada orang yang mensucikan diri daripada segala dosa. Itu yang dicintai Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu suci. Itu yang dicintai Allah. Jadi Rasul itu hanya suri tauladan. Maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Bagaimana Rasul itu suci, kita ikut. Itu supaya kita dicintai Allah. Itu maksudnya. Bukan hanya Rasul yang dicintai Allah, bukan hanya Rasul Habibillah. Juga semua kita bisa jadi Habibillah kalau kita menyentuh perbuatan Rasul. Itu maksudnya. Jadi ini salah kita memaham. Itu Rasul saja yang Habibillah kekasih Allah. Kita mana bisa? Kita kan hamba Allah. Itu kita sendiri menghukum diri kita sendiri. Nah, padahal tidak didengar apa kata Allah. Itu Rasul contoh. Itu. Kalau mau aku cintai, ikut aja Rasul itu. Pasti aku cintai. Begitu kata Rasul, kata Allah. Tapi kita tak mau. Nah, gitu. Minta izin satu lagi, Pak. Ya. Semalam itu waktu dia yang dibawa ke dalam kubur, Ya. terus orang tuh azan lagi. Betul dong. Ada yang di luar ini, ibu-ibu mengatakan sama saya. Sebenarnya aku baru kemarin Ustaz bilang bahwa mayat di dalam kubur itu tidak boleh diazankan, dia bilang. Tapi orang itu azan. Jadi seruan azan itu jadi supaya yang mengantar itu supaya cepat-cepat menyusul dia. Ya. Itu kan panggilan, azan itu kan panggilan untuk dia, sama dia. Jadi kita itu dipanggil supaya cepat ikut dia. Nah itu. Kan sudah azan. Untuk sama-sama salat kan? Iya. Nah, dia siapa yang menyahut itu siapa itu?
Jadi meminta kepada Allah supaya cepat dikembalikan. Itu. Kan itu kan. Jadi suruhan azan itu untuk apa? Supaya cepat dikembalikan. Terus kalau macam itu bagaimana Pak? Hah? Kita yang mendengar itu macam mana Pak? Ya kita diam aja. Udah tahunya kita. Udah diam aja. Saya nanti aja lagi lah. Masih mau panjang lagi tuh. Iya. Mohon izin Tuan, tambahan lagi. Pernah satu ketika Bilal mayit lagi memandikan jenazah. Iya. Ternyata kotorannya tidak habis-habis. Iya. Kotoran darahnya tidak habis-habis. Iya. Akhirnya berjam-jam, Iya. dari jam 8 sampai jam 10 itu udah pusing tuh Bilal mayit. Iya. Akhirnya ya dia mencari tahu bagaimana caranya. Nah, kami belum punya pengalaman pula di bidang itu. Mudah-mudahan malam ini dapat petunjuk Iya. sehingga bisa menjadi ilmu kepada kita semua. Ya. Mohon petunjuk bagaimana cara menghentikan darah atau kotoran yang keluar Iya. dari itu. Nah, itu maka disediakan kapas. Kapas itu bukan hanya untuk pembungkus jenazah. Itulah palunya kapas itu maka disediakan. Disumbat pakai kapas itu. Nah, itu disumbat. Jadi kalau sudah disumbat pakai kapas, dia kan berhenti kan? Najis ataupun darah dia terhenti. Terhenti sebentar. Itu dikatakan suci darurat namanya. Tapi jangan segera disalatkan. Itu maka tak boleh lama. Jenazah itu apabila siap, mandi, kafan, terus salatkan. Takut itu. Keluar lagi ya. Kalau keluar najis, tidak sah. 1000 orang salatkanlah tidak sah lagi. Jangan kita mengharapkan nanti di sana banyak, kita bawa aja ke masjid. Supaya banyak orang mensyaratkannya nanti lepas siksa kuburnya. Apa pula lepas siksa kubur, bahkan jadi siksa nanti dalam kubur. Habis bernajis, salat tidak sah. Bagaimana coba? Maka apabila keluar najis tidak sah lagi salat. Karena najis. Nah itu maka dengan segera. Jangan jauh dipindah-pindahkan. Siap mandi, siap kapan, terus luruskan kiblatnya, terus disalatkan. Kemudian kalau mau bawa ya silakan, sudah disalatkan, mau kemana bawa? Mau berapa kali salat ya silakan, mau berapa kali salat, tidak masalah. Nah gitu. Tapi selamatkan dulu ini. Ini pertama. Karena darurat itu, karena disumbat cuma ditutup. Nah itu, karena dia tidak mau apa, sedang merintis. Nah itu. Ada yang najis itu tidak berhenti, ada yang darah itu tidak berhenti. Nah itu disumbat pakai kapas itu. Nah berhenti dia kan? Nah itu cepat dibungkus. Baru ada kejadian. Bertengkarlah di situ sama jemaah. Jemaah tak banyak, cuma 3 orang. Jadi Pak, minta izin saya Pak, ini tidak usahlah dibawa ke masjid jenazah ini. Ini nampaknya jenazah kita ini darurat ini. Sampai di mana kau mengaji? Berapa guru-guru banyak? Kok pandai kali menyalah-nyalahkan orang. Begitu kata Bilal itu. Sudah silakan. Pandai pun dia. Dibawalah dipikul. Kira-kira ada 100 meter lah. Ke masjid. Jadi dibawa ke masjid. Sampai di masjid merah sudah kain putih itu. Apa yang disolatkan? Tapi dipijak orang itu juga ada lubang tuh. Mampus nanti yang pijak tuh. Nah itu. Dipijak orang itu juga ke dalam lubang tuh. Apa asing yang disalurkan lagi? Udah merah kain putih itu. Coba, dari mana? Ini baru aja kejadian belum lama itu. Nah, itu. Jadi masuk jamaah, salatkan aja di tempat itu terus. Karena ini darurat. Ah, itu. Jangan sampai dibawa. Dibawa itulah keguncang sana, guncang sini. Lepas apa tadi? Tutup. Tutup itu. Ah, itu masalahnya. Ada keterangan yang waktu kami mencari informasi disebutkan Pak, baca wal yatalattaf. Itu bagaimana Pak? Itu tak bisa disumbat. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah itu. Kalau awal bisa lah. Tapi kalau sudah di situ tak dapat. Nah itu doa apapun tak mempan lagi. Karena maksudnya mempan doa. Karena mereka tak bernyawa lagi. Ya. Tak ada menerima doa itu lagi. Nah itu. Tapi kalau masih ada nyawanya, masih ada menerima doa itu. Masih bisa disembuhkannya. Masih bisa ditahan. Tapi dia hanya tinggal tanah tok itu. Apa yang ada? Bisa.
Doa masuk. Berarti Tuhan, dikala kita hidup sekarang, untuk antisipasi kondisi itu ada berarti yang harus bisa kita lakukan Iya, untuk menghentikan itu. betul itu. Nah, itu maka ada Rasulullah itu mengajarkan kalau kita buang air, kan ada itu. Ini, baca doa itu. Nah, itu mencegah itu. Nah, itu. Nah, jadi supaya kita itu tercegah. Nah, itu maka dari kan per harinya kita amalkan itu kan. Setiap hari. Setiap hari kita amalkan. Menutup kemaluan ya Tuhan. Mohon izin, memang tentang jenazah sedikit banyak pertanyaan Tuhan. Ada kebiasaan yang menjadi pertanyaan besar. Pada saat setelah dikafani, itu biasanya keluarga disuruh mencium sebagai perpisahan. Iya. Ada yang bilang, jangan kena air matanya, nanti batal wuduknya, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana situasi seperti ini Tuhan? Itu wuduknya tidak akan batal lagi. Karena tidak ada pembatalnya lagi. Nah, itu. Jadi batal wuduk itu apa? Tidak. Karena dia batal wuduk itu, karena bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Kan batal wuduk kan? Kan gitu. Itu karena apa? Maka batal. Itu. Jadi itu ada soalnya itu enggak? Kenapa? Maka dibatalkan. Itu kan mazhab Imam Syafi'i. Akibat bersentuh, bukan bersentuhnya itu batal akibat. Jadi kulit laki-laki dengan perempuan kan lain rasanya kan? Kalau laki-laki merasakan kulit perempuan lain, dan kalau si perempuan menyentuh kulit laki-laki kan lain. Begitu. Nah, maka di situ bergeraklah nafsu. Kata Syafi'i kan? Jadi nafsu itu membawa satu tubuh. Sebenarnya Al-Qur'annya menjelaskan adalah satu tubuh, baru batal, bukan bersentuh. Tapi ini akibat. Nah, itu menjaga kesucian itu supaya lebih jauh. Itulah Syafi'i itu, maka tertinggi Syafi'i itu, itu menjalankan hukum dalam agama ini. Jadi kalau hambali, ya boleh bersentuh macam mana, nggak apa-apa. Kurang bukan setubuh. Nah, itu. Asal jangan sentuh menyentuh, kan? Kalau sudah sentuh menyentuh, udah lain itu. Itu. Jadi itu mazhab. Itu. Jadi ini maka semuanya sedikit demi sedikit kita pelajari supaya kita ini jangan ada bersalah pahaman lagi. Insyaallah. Jangan kita menuduh-nuduh orang salah yang begitu-begini. Enggak. Jadi kita pelajari semuanya itu. Jadi supaya kita aman dan tentram. Iya, betul. Itu dalam agama ini. Jadi sesuai dengan pedoman yang diberikan Allah ada 3 perkara. 2 perkara dari Allah, 1 perkara dari Rasul. Itu pedoman orang yang beragama. Apa kata Allah? Hablum minallah, hablum minanas. Eratkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Sesama manusia. Tidak boleh kita berpecah belah antara sesama manusia. Bagaimana kita hubungan kepada Allah, begitulah kita ambil hubungan kepada sesama manusia. Jadi agama, kan? Karena manusia bukan satu agama, banyak agama. Maka dijelaskan Allah lagi, kalau soal agama itu adalah tanggung jawabku, lakum dinukum waliyadin. Nah, ya silakan agama kamu ya, silakan agama kamu, ya agama mereka tanggung mereka. Tidak ada soal agama. Tapi eratkan hubungan sesama manusia, karena diri manusia itu satu. Nah, itu suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Itu kata Rasul. Yang kedua, wa'ati Allah, wa'ati Rasul, ulul amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin kamu. Ini kenapa maka taat kepada pemimpin? Karena pemimpin itu adalah wujud Allah dan Rasul.
Tidak benar kita taat kepada Allah dan Rasul kalau tidak taat kepada pemimpin. Karena pemimpin itu yang kita bikin. Yang kita tunjuk, yang kita percayakan. Disitulah wujudnya Allah dan Rasul. Kalau tidak Allah dan Rasul ada pemimpin. Tidak ada kan? Ada. Jadi kita mentaati pemimpin otomatis. Mentaati Allah dan Rasul. Inilah kita di Indonesia yang belum bisa. Nah itu. Mati-matian, ada yang kita korban, iya kan, memperjuangkan supaya kita bikin pemimpin. Sesudah kita bikin pemimpin, udah, itu yang kita musuhi. Ya. Pemimpin memusuhi kita dan kita memusuhi pemimpin. Coba, macam mana itu? Macam mana ini dengan Al-Quran? Rusak apa enggak? Rusak kita. Jadi berarti usaha kita memilih pemimpin itu tidak benar. Nah itu. Apabila tidak benar kita memilih pemimpin, maka kita sendiri akan menanggung akibatnya kerusakan itu. Nah itu. Itu maka Allah sudah menunjukkan. Pilihlah pemimpin itu yang sudah aku berikan tanda. Nah itu kata Allah. Yang sudah aku berikan tanda. Itulah pemimpin. Apa dia? Pertama, tandanya sedih. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, patama. Itulah dia pemimpin. Nah, itu. Lain daripada itu bukan. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, itu yang ditunjukkan oleh Rasul. Nah, apa kata Rasul? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Sayangilah saudara kamu seperti menyayangi kamu, diri kamu sendiri. Itu. Kenapa? Karena orang yang beriman itu sudah menjadi esa. Itu. Jadi orang beriman siapa? Beriman itu Rasulullah. Rasulullah ada 2, 3. Tidak ada, hanya satu Rasulullah. Itu iman. Iman itu bukan orang ya. Rasulullah. Maka dikatakan Allah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah Rasulullah. Itu. Wahai orang beriman. Jadi kita ikut Rasulullah. Maka termasuk hubungan orang yang beriman. Itu. Jadi kita sayangilah saudara kita seperti menyayangi diri kita sendiri. Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Ini ada beberapa orang saya menerima laporan dari orang penjabat negara yang langsung datang mempertanyakan kepada saya. Jadi dibilang dia, Tuan Guru, saya ini orang yang lasak. Saya ini adalah orang yang tukang berjalan. Nah, ibu kota sudah saya jelajah. Kemudian, tiap-tiap provinsi sudah saya jalani. Bahkan tiap-tiap kabupaten, berapa puluh kabupaten seluruh Indonesia. Kemudian bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Dan sekarang ini sampai ke tingkat desa. Saya berjalan ke sana dan kemari. Ada yang ingin saya pertanyakan. Karena saya mendapat informasi. Adalah Tuan Guru pemimpin daripada Majelis Ta'lim Fardhu Ain. Di seluruh Indonesia. Itu. Baik pusat Jakarta, baik provinsi, sehingga sampai kepada Aceh Darussalam. Saya pertanyakan sama Tuan Guru, berapa jumlah Fardhu Ain ini? Berapa orang jumlahnya? Kalau itulah ditanya saya minta maaf. Sama sekali saya jujur aja, tak tahu saya. Berapa jumlahnya saya tak tahu. Kalian ada yang tahu jumlah? Tidak. Nah, suruh tahu sama saya. Tak tahu saya berapa jumlahnya. Kenapa maka dia bertanya seperti itu? Kenapa maka saya tanyakan, kata dia kan. Ini semua yang saya jalani, baik pusat ataupun provinsi ataupun kabupaten, kecamatan dan desa.
Di mana saja saya bertemu orang fardu ain. Itu kasetannya berapa jumlahnya? Nah itu makasih yang saya tak tahu. Berapa jumlahnya? Nah itu. Tapi memang di mana-mana pelusuk memang sudah ada. Di mana saja sudah ada fardu ain. Nah itu. Nah kemudian bahkan di luar negeri, kalau kita pikir ya, di Kuwait, di Inggris, di negeri Belanda, di Amerika, iya kan? Atau tidak ada? Ini ada semua. Boleh cek. Nah itu. Sekarang yang menjadi ketua dosen Universitas Azhar Mesir itu jemaah kita Muhammad Sukri namanya, orang Malaysia. Nah itu. Pada tahun berapa dia? 9 tahun 90-an lah itu. Dia berbaiat ke rumah, dia kuliahnya di Banda Aceh. Sudah tamat kuliah, dia singgah di rumah. Beberapa waktu dia, berbulan-bulan juga dia di rumah. Nah gitu untuk memperdalam ilmu fardu ain serta dia menerima baiat, baru dia pulang ke Malaysia. Pulang ke Malaysia, tidak lama dia datang kembali melaporkan dia sudah bekerja di Malaysia menjadi ketua dosen Universitas Kuala Lumpur. Nah, 5 tahun dia menjadi ketua dosen Universitas Kuala Lumpur. Sekarang dijemput dan diundang oleh Mesir menjadi ketua dosen Universitas di Azhar Mesir itu. Ah, itulah laporan daripada Muhammad Sukri itu. Ah, itu maka di kita mana tahu ada anak buah kita, anak cucu kita yang ada melangsungkan nanti penuntut ilmu di Azhar Mesir. Nah, bisa kita kasihkan alamat di sana. Nah, gitu. Bisa kita jumpai sana. Muhammad Sukri namanya, orang Malaysia. Nah, ada sudah 2 tahun, belum ada 2 tahun waktu saya ke Jakarta itu. Nah, itu diundang saya ke Jakarta, sesudah pulang saya dari Banda Aceh, menjumpai beberapa ulama di Banda Aceh. Yang terakhir saya berjumpa dengan Abu Hanafiyah di Laut Semawi. Orang yang tak bisa kena foto, bisa kena. Kena sama saya. Nah, itu. Kadang ada fotonya sama saya. Kalau orang tak bisa mengambil foto dia aja. Tak bisa jadi foto itu. Itu yang katakan Abu Hanafiyah. Itu ulama yang terbesar di Laut Semawi itu. Itu adalah anak murid daripada Syekh Abdul Laut di Banda Aceh. Itulah salam di Mekah itu. Nah itu. Jadi abangannya itu yang di Mulaboh. Itu Abu Ibrahim Waila. Itu jenazahnya pun tidak ada dimasukkan ke dalam kubur. Tak punya jenazah. Cuma hanya kain putih sama kelenda yang dimasukkan ke kubur. Orangnya nggak ada. Itu. Nah, jadi yang ikut juga menyaksikan ada jemaah kita sini dulu siapa? Oh, bukan jemaah sini ya. Abangnya, yang sini adiknya. Siapa dulu yang sana? Yang di rumah waktu di Tiban. Waktu kita di sana di. Siapa namanya tuh? Waktu kita Aceh tuh. Udin. Abang si Udin. Ya. Yang kerja di Plunia kan? Nah, itulah yang menyaksikan. Itu tak ada jenazahnya masuk di kubur itu. Jadi kemudian sesudah itu Ibrahim Waila itu Abu Hanafiyah itu mengatakan, Tuan Guru, ilmu ini akan berkembang. Bukan saja di Banda Aceh, bukan saja di Sumatera Utara, bukan saja di Indonesia, bahkan nanti dunia. Itulah kata Abu Hanafiyah itu. Berapa orang kami itu? Ada barangkali 12 orang lah kami hari itu diundang ke sana kan. Waktu kami baca maulid di sana. Jadi, dari mana jalannya saya pikir kan, kok bisa ini ke dunia? 1 bulan, lepas kami berkunjung, menjumpai Abu Hanafiyah ini, saya pun diundanglah ke Jakarta. Nah itu. Jadi ada beberapa tempat yang mengundang. Pertama di
apa namanya itu? Di dekat lubang buaya itu, Pulau Gede ya. Pulau Gede dekat lubang buaya itu, itulah Pak Ridwan. Sudah itu di di Jatinegara, di Kampung Melayu itu. Nah, itu sudah itu di puncak yang paling tinggi itu. Di Bogor. Sudah itu barulah ke apa namanya? Ke Bekasi, ke rumah Haji apa namanya? Itu orang yang dari Kalimantan itu. Dia guru dari Kalimantan sana itu. Lupa pun saya nama orang itu. Kemudian baru di Tangerang, di Banten, di Pesantren Ashabun Najah. Kiainya Agus Gafurur Rahim. Jadi semua itu orang minta baiat. Itu di Bekasi minta baiat, itu lebih 60 orang, di Jatinegara, di Kampung Melayu juga minta baiat, lebih 50 orang, juga di Pondok Gede di rumah Pak Ridwan juga minta baiat, kemudian di puncak tadi di Bogor tadi, itu orang dari Bandung ke situ yang berbaiat. Akhir itulah di Tangerang itu, di Pesantren Ashabun Najah. Itu. Di situ kiainya Agus Gafurur Rahim. Itu. Nama kiainya. Kemudian disitulah dia membaiatkan guru-guru yang mengajar di pesantren itu. Ada 76 orang yang menjadi guru di pesantren itu. 25 orang tamatan Mesir, 25 orang tamatan Mekah, 26 orang tamatan Madinah. Berjumlah 76 orang. Nah, itulah yang menerima baiat satu malam itu. Kami membaiatkan itu 76 orang, termasuk orang Dumai satu orang. Itu nyelip orang Dumai satu. Si Muhammad Akub ya, Muhammad Yakub satu orang Dumai. Ikut di pesantren itu. Nah, jadi Agus Gafurur Rahim mengatakan Tuan Guru ini mengembangkan agama fardu ain ini bukan saja ini di Jakarta ataupun di Tangerang ini sudah pusat, ini sudah dunia. Ini orang-orang yang Tuan Guru baiatkan ini orang dunia semua ini. Nah itu, orang Mekah, orang Madinah, orang Mesir. Ini yang menguasai agama seluruh dunia. Itu hafal Al-Quran semua itu. Yang 76 orang itu. Nah, jadi saya teringat. Ini rupanya yang dikatakan Abu Hanafiyah. Ini bukan saja Indonesia, bahkan seluruh negara nanti akan menerima baiat dalam perkembangan agama fardu ain ini. Terbukti 1 bulan cuma waktunya. Tembus itu. Nah itu. Jadi sampailah sekarang ini tidak ada putusnya. 1, 2, 3, 5. Datang orang tuh. Nah itu berbaiat. Nah itu. Dan begitu juga balunya di sana. Di Pekanbaru sama Dumai. Barunya saya baiatkan 138 orang. Termasuklah anak murid si Salman. Nah itu 40 orang. Jadi Salman sudah mengembang di sana. Di apa? Di apa? Bangkinang. Di Bangkinang si Salman sudah di sana. Sudah membawa murid 40 orang yang berbaiat. Nah itu. Kemudian, nah, di rumah itu tidak pernah kosong. Di darat sana juga ada surau satu di situ, berseberangan dengan masjid yang dibangun ini siapa? Pak Datuk ini, Pak Haji Ambo. Itu ini ganti Datuk kita yang. Jadi ada putunya tuh masjid yang di hadapan rumah kita. Itu. Itu tidak pernah kosong setiap malam Jumat orang berbaiat dari mana saja. Nah, tidak pernah putus.
Kemudian di surau di Tanjung Pura, di Jalan Khairul Anwar. Nah, itu surau yang baru kita beli dengan mufakat jamaah. Nomor 56 nomor rumah itu yang dijadikan surau. Jadi itu rumah bangunan lama yang sudah 70